Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky, NIM C1AA19047 dari Prodi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Baik, di sini saya akan membuat sebuah podcast yaitu tentang BBL atau bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Lucky, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi dari Prodi Sarjana Keperawatan. Sebelumnya Ibu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Bu Yuni. Oh iya, Ibu Yuni. Saya panggil dengan sebutan Ibu Yuni saja ya? Iya, boleh. Iya, baik Ibu. Nah, saya mau bertanya Ibu, sekarang usia kehamilan Ibu sudah berapa bulan Bu? Udah 38 minggu ini teh. Oh iya, sudah 38 minggu ya Ibu, baik. Iya. Berarti sebentar lagi sudah mau melahirkan ya Ibu? Insya Allah. Iya, amin ya Ibu. Mudah-mudahan secepatnya. Iya. Nah, baik Ibu, tujuan saya ke sini yaitu akan melakukan pendidikan kesehatan ya Ibu atau penyuluhan yaitu tentang PBL atau bayi baru lahir ya Ibu. Tujuannya itu agar Ibu lebih memahami lagi tentang BBL itu sendiri, seperti itu. Nah Ibu, bagaimana, apakah Ibu bersedia? Sedia. Iya, baik Ibu bersedia ya Ibu. Nah, kita lakukan kontrak waktu terlebih dahulu ya Ibu. Untuk waktunya dilakukan selama 15 menit Ibu. Iya. Untuk tepatnya di sini. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Iya, boleh, Iya, boleh. Kita mulai saja ya Ibu. Ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bayi baru lahir? Iya, baru lahir aja. Untuk perawatannya Ibu apakah sudah tahu? Belum, soalnya ini anak pertama. Oh iya, seperti itu. Baik Ibu, dari hasil pengkajian ternyata Ibu kurang paham ya Ibu terkait dengan materi bayi baru lahir. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang materi penyuluhan yaitu tentang bayi baru lahir Ibu. Dimulai dari pengertian bayi baru lahir, tanda-tanda bayi baru lahir, perawatan dari pusat, dan perawatan bayi baru lahir ya Ibu. Baik Ibu, kita langsung saja ya ke materi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari bayi baru lahir. Itu dengan menggunakan gambar balik ini. Nah Ibu, apa yang dimaksud dengan bayi baru lahir? Bayi baru lahir adalah bayi yang baru mengalami proses kehamilan dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Dan berat badan bayi baru lahir yaitu berkisar yaitu 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Nah Ibu, jadi untuk bayi baru lahir ini yaitu mengalami proses kelahiran. Jadi untuk masanya itu bayi baru lahir itu 37 minggu ya Ibu sampai dengan 42 minggu seperti itu. Nah, bagaimana Ibu, apakah sudah paham terkait pengertian dari BBL? Paham. Ya, paham. Kita lanjutkan ya Ibu ke tanda-tanda bayi baru lahir. Nah, di sini Ibu ada tanda-tanda bayi baru lahir Ibu. Nah, saat bayi lahir langsung bisa menangis. Seluruh tubuh bayi berwarna merah, bayi dapat bergerak aktif, bayi bisa menghisap puting susu dengan kuat. Berat bayi saat lahir 2.500 sampai 400 gram. Nah, untuk suhu bayinya yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat. Ya. Jadi Ibu, pada saat bayi lahir itu kan suka menangis ya Ibu, ya itu termasuk ke dalam tanda-tanda bayi baru lahir. Nah, untuk warna tubuhnya itu berwarna merah. Dan untuk berat bayi baru lahirnya itu seperti yang sudah saya jelaskan itu tadi 2.500 sampai 400 gram seperti itu ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu, sudah paham tentang tanda-tanda bayi lahir? Paham. Iya, baik, paham ya Ibu. Kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya Ibu di sini yaitu saya akan menjelaskan tentang perawatan tali pusat ya Ibu. Nah, perawatan perlu dilakukan agar tidak terjadi infeksi sebelum tali pusat lepas dengan sendirinya atau biasa disebut dengan istilah disebut dengan puput ya Ibu, kalau bahasa di kitanya mah seperti itu. Iya. Nah, jadi Ibu, perawatan tali pusat ini perlu dilakukan itu agar tidak terjadi infeksi. Nah, prinsipnya pada saat melakukan tali pusat yaitu menjaga punting tali pusat supaya tetap bersih dan kering sehingga dapat lepas dengan sendirinya seperti itu. Ibu tidak perlu mengoleskan apapun pada puntung bila keadaannya tetap kering. Ibu dapat membersihkan setiap selesai mandi atau buang air dengan menggunakan kain steril ya Ibu, seperti itu. Ya, bila menggunakan popok, lipat popok di bawah pusat, tidak membalut tali pusat. Hal ini dimaksudkan agar ketika si kecil buang air kecil, tali pusat tidak basah terkena air kencing seperti itu.
Tali pusat umumnya lepas dalam waktu 5 sampai 7 hari, meski kadang ada yang sampai 2 minggu. Nah Ibu, jadi untuk tali pusat ini bisa lepas dengan sendirinya ya Ibu, Iya. dalam jangka waktu yaitu 5 sampai 7 hari atau lebih dari seminggu seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah paham tentang perawatan tali pusat? Paham. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan Ibu tentang langkah-langkah perawatan tali pusat. Nah Ibu, yang pertama itu pastikan tangan Ibu dalam keadaan bersih pada saat melakukan tindakan perawatan tali pusat ya Ibu. Jadi Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang tali pusat dan sudah memegang tali pusat seperti itu. Yang kedua itu menjaga tali pusat bayi baru lahir. Ibu harus selalu menggunakan kain yang lembut dan juga air hangat untuk mencegah terjadinya infeksi ya Ibu. Caranya itu adalah dengan menggulirkan cotton bud ke kanan dan ke kiri di atas tali pusat, baik secara perlahan agar kotoran yang ada dalam pusat menempel pada bagian kapasnya seperti itu. Nah yang ketiga yaitu jaga tali pusar bayi agar tetap kering ya Ibu, seperti itu. Sebaiknya tali pusar bayi tidak dibungkus dengan apapun. Hal tersebut bertujuan agar udara dapat masuk dan akhirnya tali pusar mengering dengan sendirinya lalu terlepas seperti ini Ibu. Yang keempat, digunakan waslap untuk memandikan bayinya. Nah pada saat memandikan bayi Ibu diharuskan itu menggunakan waslap ya Ibu. Nah seperti itu. Yang kelima itu ganti kain kasa pada pusar bayi secara berkala. Yang keenam, jangan pernah membersihkan pusar bayi menggunakan kapas karena bisa saja serabut-serabut yang ada pada kapas menempel pada pusar bayi. Jadi pada saat membersihkan bayi ini Ibu jangan menggunakan kapas ya, karena bisa saja pada saat membersihkan dengan kapas, jadi si kapasnya itu menempel pada pusarnya seperti itu. Yang ketujuh yaitu menghindari menggunakan salep atau obat-obatan kecuali dari dokter Ibu, seperti itu. Yang kedelapan yaitu jangan memaksa tali pusar bayi lepas dengan cara menariknya. Jadi Ibu jangan memaksa tali pusar Ibu untuk lepas, karena tadi saya juga sudah jelaskan Ibu bahwa tali pusar ini bisa lepas dengan sendirinya itu dalam jangka waktu 5 sampai 7 hari atau lebih dari seminggu Ibu, seperti itu. Nah, Ibu di sini juga ada ciri-ciri bayi yang mengalami infeksi pada tali pusarnya. Salah satu cirinya adalah dia akan mengalami demam, lemah, lesu, rewel atau menangis tak henti-henti, juga tidak mau minum ASI ya Ibu. Bagaimana Ibu, apakah sudah paham tentang langkah perawatan tali pusarnya? Paham. Ya baik Ibu, kita lanjut ya Ibu. Kalau Ibu sudah paham. Nah Ibu, baik di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir ya Ibu. Nah, untuk perawatan bayi baru lahir ini yaitu yang pertama, jangan memandikan bayi baru lahir sebelum 6 jam. Jadi Ibu ketika bayi lahir jangan langsung dimandikan, tapi tunggu setelah waktu lebih dari 6 jam seperti itu. Yang kedua itu jangan membubuhi apapun pada pangkal tali pusat. Yang ketiga itu jaga kebersihan bayi dengan cara cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Jadi Ibu sebelum kontak dengan bayi atau memegang bayi, Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan ketika Ibu sesudah memegang bayi juga harus cuci tangannya Ibu untuk menjaga kebersihan. Yang keempat itu gunakan kelambu setiap bayi tidur dan hindarkan dari asap debu dan rokok. Jadi Ibu sudah tahu apakah yang dimaksud dengan kelambu Ibu? Tahu gak? Tahu. Iya, yang dipasang buat ini Ibu. Iya. Ketika bayi lahir ya seperti itu, Iya. buat tidur bayi Yang Ibu. untuk nutupin bayi kan? Iya seperti Iya. itu Ibu. Dan Ibu misalkan kalau Ibu punya suaminya yang merokok atau itu, jadi si bayi ini harus dihindarkan Ibu dari asap rokoknya seperti itu. Baik Ibu, alhamdulillah untuk pendidikan kesehatan tentang bayi baru lahir ini sudah selesai Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan dimulai dari pengertian bayi baru lahir, tanda-tanda bayi baru lahir, perawatan tali pusat, dan perawatan bayi baru lahir. Sebelumnya apakah Ibu sudah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi? Paham sih. Ya alhamdulillah ya Ibu paham. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya, saya mau nanya, kan saya itu tipikal orang yang kadang suka jijian ya. Iya. Bisa nggak kalau ngebersihin tali pusatnya itu pakai handscoon? Oh iya, bisa Ibu membersihkan tali pusarnya menggunakan handscoon itu jauh lebih bagus Ibu. Jadi lebih terawat juga untuk tali pusarnya Ibu. Oh iya. Nah Ibu untuk sekarang karena tadi Ibu ya sudah paham, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu. Boleh. Nah sekarang coba Ibu sebutkan tadi yang sudah saya jelaskan itu tentang perawatan bayi baru lahir Ibu, ada apa saja? Maaf ya kalau salah.
Iya. Yang pertamanya itu jangan mandikan bayi selama 6 jam terlebih dahulu setelah melahirkan. Iya. Jangan lupa menggunakan lampu. Terus jangan lupa mencuci tangan. Udah gitu. Iya, bagus, Ibu pintar. Alhamdulillah Ibu sudah paham ya Ibu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan ya Ibu. Nah baik Ibu, mungkin untuk pendidikan kesehatan sudah selesai. Nah untuk rencana tindak lanjutnya mungkin nanti saya akan kembali lagi ke sini ya Ibu untuk memberikan pendidikan kesehatannya lagi. Iya, boleh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.